Shalom, selamat pagi teman-teman. Jadi saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami masih bisa bersatu di sekolah ini dan bertemu dengan teman-teman tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan sedikit firman Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik dan seksama, dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, mari kita buka Alkitab di Mazmur 121 ayat 6-8. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saya memberikan judul renungan hari ini, God is with us. Saya memberikan judul God is with us karena sesuai dengan pengalaman pribadi saya, yaitu Tuhan selalu menyertai hidup saya walaupun di titik terendah saya. Jadi saat tahun 2021, lebih tepatnya Mei atau Juni, kedua orang tua saya terkena COVID-19 yang mengharuskan pisah rumah dengan saya. Saya tinggal di sebuah kontrakan atau kos dengan abang saya. Saya saat itu merasa bebas dan dapat melakukan kegiatan sesuka hati saya. Saya bisa main game atau bolos Zoom saat sekolah pas COVID. Sebelum saya menyadari bahwa saya sudah mulai jauh dari Tuhan, hidup saya tidak berbobot. Dan saat malam di suatu hari, saya mulai merasa sedih karena saya sudah seminggu tidak bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan mungkin setiap malam saya hanya bisa video call dengan mereka, dan pagi dan siang saya antarkan makanan sampai pintu doang. Dan saat itu saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan memberikan semua ulangan itu kepada saya? Tetapi saya tidak hanya marah kepada Tuhan, tetapi saya berdoa dan mulai membaca firman Tuhan. Karena pas itu juga ada tugas dari sekolah yang mengharuskan membuat jurnal dari Alkitab. Saya saat itu mulai membaca firman Tuhan setiap malamnya. Saya melakukan berdoa saat teduh. Saat itu hidup saya mulai berwarna dan berbobot. Sampai Tuhan memberikan jawaban dari semua pertanyaan saya. Tuhan memberikan berkat dengan kesehatan kedua orang tua saya. Saat vaksin terakhir, mereka dinyatakan tidak positif corona lagi. Saat itu saya bersyukur dan senang dan berdoa kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Saya dan keluarga saya sudah bisa satu rumah dan bertemu kembali. Jadi teman-teman, poin yang bisa kita ambil dari cerita yang saya ceritakan tadi, satu, kita harus tetap berdoa dan berhubungan kepada Tuhan. Saat saya melakukan hal-hal yang tidak berguna, saya kan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi setelah saya berdoa dan berhubungan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab pertanyaan kita. Walaupun itu 1 hari, 1 minggu, 1 tahun. Mungkin kalau Tuhan tidak menjawab pertanyaan kita, pasti Tuhan akan menjawab dengan hal atau bentuk yang lain. Yang kedua, percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Di saat saya bertanya-tanya kepada Tuhan, saya tidak hanya marah, tetapi saya berserah kepada Tuhan. Saya berikan kesehatan, saya serahkan kesehatan kedua orang tua saya kepada Tuhan. Saya berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan hasilnya Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tua saya. Poin yang terakhir, kita harus percaya bahwa setiap ulangan yang Tuhan berikan memiliki arti. Saat saya bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memberikan semua ulangan ini, mungkin saya belum percaya, mungkin Tuhan tidak menyertai saya, mungkin Tuhan sudah tidak senang kepada saya. Tapi setelah saya menjalaninya, Tuhan pasti memiliki arti semua ini. Mungkin Tuhan memisahkan saya dengan kedua orang tua saya, mungkin karena saya terlalu manja, mungkin di rumah, dan saya mulai jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan semua ulangan itu. Jadi kesimpulan yang kita dapat, kita harus berdoa dan berhubungan kepada Tuhan. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan, dan pastinya kita harus percaya dengan masalah yang kita hadapi pasti memiliki arti di belakangnya. Oke, sekian renungan dari kami. Mari kita tutup dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Berkati supaya Kau yang bukakan pintu hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti bahwa semua ulangan yang Kau berikan pasti memiliki arti di belakangnya. Dan ya Tuhan, Kau berkati juga supaya kami bisa berserah diri kepadamu ya Tuhan, dan memberikan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami masih bisa berhubungan dan mendekatkan intim dengan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga ya Tuhan pendidikan kami, Kau berkati supaya kami bisa menyelesaikan pendidikan kami dan menyalurkan impian kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati juga sekolah yang kami jalani, Kau berkati sekolah Kalam Kudus, Kau yang berkati ya Tuhan, Kau yang urapi setiap guru, TU, kepala sekolah dan jajaran yayasan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya amin. Sekian renungan hari ini.